Saudara, ketika saya merekam Daily Wisdom kita hari ini, saya masih berada dalam retret pendeta GKI yang diadakan di Grage Resort Sangkan Kuningan, Cirebon. Dan bagi saya acara ini begitu luar biasa. Dihadiri oleh kurang lebih 200 pendeta dari seluruh GKI di Indonesia. Dari Batam sampai Bali, semua berkumpul di tempat ini. Dan apa yang dilakukan? Selain bersama-sama mengolah diri melalui sesi-sesi yang ada, para pendeta juga membangun jejaring, membangun kebersamaan, menciptakan relasi yang saling mendukung satu dengan yang lain, bersama dengan sesama kolega pendeta GKI. Dan di titik ini, saya merasa bahwa kita sejatinya tidak pernah dibiarkan seorang diri. Bahwa ketika Tuhan memanggil kita untuk menghidupi hidup ini, ketika Tuhan mengutus kita untuk mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kita, ketika Tuhan meminta kita untuk melayani Dia melalui sesama kita, kita tidak harus melakukannya seorang diri. Dan sejatinya kita pun tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dan inilah yang hendak terus diingatkan kepada kita semua, bukan hanya untuk para pendeta saja, tetapi untuk kita semua sebagaimana yang disampaikan melalui Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini bukan hanya untuk kita tafsirkan secara transenden bahwa Allah yang Maha Hadir itu berdiam secara tak kasat mata di tengah-tengah kita ketika kita 2-3 orang percaya ini berkumpul bersama, bahkan berdoa bersama. Bukan hanya itu, ayat ini juga dapat kita lihat sebagai sebuah pesan dari Tuhan Yesus yang mau mengatakan bahwa melalui keberadaan masing-masing pribadi yang rapuh ini, yang tidak sempurna ini, tetapi karena kita selalu berupaya mengikut Yesus, menempatkan Yesus dan cinta kasih-Nya sebagai teladan hidup kita, maka ketika kita mau sama-sama hadir, kita mau sama-sama menghadirkan diri bagi yang lain, di saat itulah kita seperti sedang membawa kepingan-kepingan Kristus, menyusunnya bersama-sama, sehingga bersama-sama pula kita menemukan Tuhan Yesus, merasakan bagaimana Yesus itu sungguh-sungguh hadir dalam persekutuan kita. Bagaimana bisa seperti itu? Ya, ketika kita saling berbagi cerita, ketika kita mengungkapkan pendapat satu dengan yang lain, kita menemukan ada perspektif yang lebih luas. Nah, tidak jarang di saat itu kita menemukan pesan Tuhan melalui cerita yang kita bagikan bersama. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang pas, persekutuan yang kita bangun juga bisa menjadi tempat di mana kita mendapatkan koreksi, kita mendapatkan peringatan, ingatan akan sesuatu yang mungkin luput dari pemikiran kita. Dan meski teguran itu tidak sempurna, tetapi melalui teguran 2-3 orang yang saling melengkapi, kita pun kembali dapat melihat tangan Tuhan yang datang mengarahkan dan mengoreksi kita. Tuhan hadir melalui 2-3 orang yang ada bersama-sama dengan kita. Maksud Allah yang mungkin tidak dapat secara sempurna tersampaikan melalui satu orang, tetapi Tuhan dapat sampaikan begitu jelas, begitu jernih melalui 2-3 orang yang mengungkapkan pandangannya masing-masing. Selama persekutuan itu dibangun di dalam Kristus, dan hati nurani masing-masing pribadi terus dimurnikan di dalam Yesus, maka Allah dapat dirasakan kehadirannya, sapaannya, sentuhannya, itu melalui 2-3 orang yang ada bersama-sama dengan kita. Di bagian itulah kita menyadari bahwa persekutuan menjadi begitu penting. Di saat itulah kita menjadi paham bahwa perjuangan kita dalam hidup ini tidak harus dihadapi seorang diri. Selalu ada Tuhan yang tidak pernah sekalipun beranjak meninggalkan kita. Selalu ada Tuhan yang kehadirannya juga nyata melalui pribadi-pribadi yang Tuhan hadirkan bersama-sama dengan kita. Dan kalau kita menyadari hal ini saat ini, maka respon kita adalah kita tentu rindu untuk senantiasa berada dalam persekutuan.
Kita rindu untuk selalu tinggal di dalam komunitas. Kita rindu untuk terus pegang keluarga yang kita miliki saat ini. Dan tiap ada kesempatan, kita mau hadir bagi yang lain. Dan kita mau mengisi hari-hari kita juga dengan ungkapan syukur yang meluap-luap dari hati kita. Karena kita tahu Tuhan selalu menyertai kita. Ia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita sendirian. Selamat melanjutkan hidup kita dalam kebersamaan dengan yang lain. Dan rasakan bahwa Tuhan besertamu.